Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan kelompok saya. Saya Hafiza Az-Zuhruf, absen 14, selaku moderator kelompok 2 Fikih 11 IPS 1 Man 2 Model Medan. Kami akan menjelaskan materi tentang qazaf. Pertama, pengertian qazaf akan dijelaskan oleh Trisnanda Rialta, absen 38. Kedua, dasar hukum qazaf dalam Al-Quran akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hafiza Az-Zuhruf, absen 14. Ketiga, dasar hukum qazaf dalam hadis akan dijelaskan oleh Syafira Nurhaliza, absen 34. Keempat, unsur-unsur qazaf akan dijelaskan oleh Rafli Yaldi, absen 30. Kelima, syarat-syarat qazaf akan dijelaskan oleh Nabila Elvina Sari, absen 26. Keenam, pembuktian qazaf akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki Aryahsyah, absen 22. Ketujuh, hukuman qazaf akan dijelaskan oleh Muhammad Andra Mulyana, absen 18, dan Daitri Nugraha, absen 10. Kedelapan, hal-hal yang menggugurkan qazaf akan dijelaskan oleh Aziz Rahman Harahap, absen 6. Kesembilan, hikmah perbuatan qazaf akan dijelaskan oleh Ahmad Barian, absen 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisnanda Rialta dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian qazaf. Qazaf menurut bahasa yaitu ramyu syai'in, berarti melempar sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara adalah melempar tuduhan wati zina kepada orang lain yang karenanya mewajibkan hukuman had bagi tertuduh atau maksub. Dasar hukum qazaf dalam Al-Quran. Dasar hukum qazaf dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surah An-Nur ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali derah. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah An-Nur ayat 4. Nama saya Syafira Nurhaliza. Saya akan bacakan dasar hukum qazaf dalam hadis. Dari Aisyah, ia berkata, tak kala turun ayat pembebasanku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar. Lalu ia sebut yang demikian dan membaca Quran. Maka tak kala turun dari mimbar, ia perintah supaya didera 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Lalu dipukul mereka dengan dera. Riwayat oleh Ahmad dan Imam 4 dan Bukhari telah menyebutnya dengan isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Yaldi. Saya akan menjelaskan unsur-unsur qazaf. 1. Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nazab. 2. Orang yang dituduh harus orang yang mushan. 3. Adanya niat yang melawan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Elvina Sari akan membacakan materi tentang syarat-syarat qazaf. Syarat-syarat qazaf. Yang pertama, syarat-syarat qazaf. Orang yang menuduh zina adalah berakal, balik atau dewasa, dan dalam keadaan tidak terpaksa atau ikhtiar. Yang kedua, syarat-syarat makzuf. Orang yang dituduh berzina adalah berakal, dewasa atau balik, Islam, merdeka, dan belum pernah serta menjauhi perbuatan zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Aryahsyah. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian qazaf. 1. Dengan saksi-saksi merupakan salah satu alat bukti untuk qazaf. 2. Qazaf bisa dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku bahwa ia menuduh orang lain melakukan zina. 3. Dengan sumpah. Menurut Imam Syafi'i, qazaf bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Mulyana. Di sini saya akan menjelaskan hukuman qadzaf. Hukuman pokok yaitu jilid atau dera sebanyak 80 kali.
Hukuman ini adalah hukuman had yang telah ditentukan oleh syara, sehingga uli amri tidak punya hak untuk memberikan pengampunan. Selanjutnya, penjelasan tentang hukuman kadaf akan dilanjutkan dengan dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dai Trinugraha. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang hukuman kazab. Adapun bagi orang yang dituduh, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan karena hak manusia lebih dominan daripada hak Allah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, korban tidak berhak memberikan pengampunan karena di dalam mazhab Hanafi, kazab hak Allah lebih dominan daripada hak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jisra Menarahab. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang menggugurkan hukuman qadzaf. Hukuman qadzaf atau orang yang menuduh dapat gugur karena hal berikut ini. Para saksi yang diajukan oleh yang dituduh mencabut kembali persaksiannya. Karena orang yang dituduh melakukan zina, membenarkan penuduhan korban. Atau orang yang dituduh berzina, tidak mempercayai keterangan para saksi. Menurut Abu Hanifah, hilangnya kepercayaan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman menurut Abu Hanifah. Tapi menurut ulama-ulama yang lain tidak demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Barian. Saya akan menjelaskan hikmah perbuatan qadzaf. Orang tidak akan sembarangnya menuduh seorang berbuat zina atau menuduh seorang berbuat zina. Atau dengan arti lain, seorang akan berhati-hati melemparkan tuduhan sebelum terkumpul bukti-bukti. B. Orang-orang Islam akan terpelihara dari tuduhan yang tidak berdasar. C. Peringatan agar tidak sembrono dalam melakukan tuduhan. Sekian penjelasan materi qadzaf dari kelompok 2. Semoga mudah dipahami dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.